Hari ini kita akan membahas mengenai kasus mutilasi Semarang. Polda Jawa Tengah mengungkap kronologi kasus mutilasi yang sempat menghebohkan warga desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dalam kasus tersebut, pelaku diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Potongan tubuh manusia itu pertama kali ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Imam Sobari, seorang laki-laki berusia sekitar 32 tahun. Dia tinggal di Desa Cibunar, RT 2, RW 2, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sedangkan Kholidatun Imah berumur sekitar 24 tahun. Pada tahun 2015, Imam dan Kholidah pernah menjalin hubungan asmara hingga Kholidah hamil. Waktu itu Kholidah masih menjadi pelajar SMA. Alih-alih mau meminta maaf kepada keluarga Kholidah, bahkan Imam tidak mau bertanggung jawab, sehingga keluarga Kholidah menjadi geram dan melaporkan Imam kepada polisi atas dugaan pencabulan di bawah umur. Atas perbuatannya itu, akhirnya Imam mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Setelah kejadian itu, Kholidah kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan. Kronologi kejadian: setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya Imam bebas. Imam kemudian mencari Kholidah yang saat ini bekerja di pabrik konveksi PT Wori di Kabupaten Semarang. Imam kembali menjalin kasih dengan Kholidah. Mereka tinggal bersama dengan menyewa kamar indekos di kawasan Bergas, Kabupaten Semarang. Suatu hari, Imam pergi untuk bertamu ke rumah orang tua Kholidah dengan dalih Imam bermaksud menemui anaknya hasil dari hubungannya pada tahun 2015 silam. Pada suatu hari, Kholidah marah kepada Imam Sobari karena dia tidak bekerja alias pengangguran. Selama ini hanya Kholidahlah yang bekerja. Lantaran kesal dan sakit hati mendengar ucapan Kholidah, tanpa basa-basi Imam langsung mencekik Kholidah hingga tak berdaya dan kemudian tewas. Melihat Kholidah terkapar, Imam panik. Kemudian pada pukul 1 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat, Imam menyeret Kholidah ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar kos. Lalu kemudian dia memotong tubuh Kholidah menjadi beberapa bagian dengan memakai pisau dapur yang berkarat. Imam sempat menjual perhiasan emas milik Kholidah senilai 2,4 juta rupiah. Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Imam tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia memotong kembali bagian tubuh Kholidah. Lalu organ yang ada dalam tubuh Kholidah dia keluarkan. Setelah dikeluarkan, dibuanglah ke dalam kloset kamar mandi kos. Selanjutnya di hari yang sama, Imam berjalan kaki membuang potongan tubuh Kholidah yang telah dipotong menjadi 11 bagian. 3 bungkus plastik dibuang di lahan samping pabrik Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 30 Bergas. Kemudian dilanjutkan berjalan kaki membuang potongan lainnya yang dibungkus tas belanja berwarna hitam di Sungai Kretek, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur.
Imam lalu kembali lagi ke kosnya. Ia membawa tas berwarna hitam untuk membuang potongan tubuh korban lainnya yang dibungkus plastik terpisah. Dengan kembali berjalan kaki, ia membuangnya ke Sungai Wonoboyo. Hari Selasa, tepatnya tanggal 19 Juli 2022, di mana Imam kembali memotong sisa tubuh Kholidah di kamar mandi kosnya. Imam lalu memasukkannya ke dalam 2 bungkus plastik. Imam selanjutnya berjalan kaki membuang bungkusan plastik itu ke sungai di Kecamatan Bergas. Agar jejak kejahatannya tidak diketahui, Imam berusaha menghilangkan barang bukti. Selanjutnya, Imam kembali ke kamar kos yang berada di lantai 2 dan membuang pisau ke keranjang sampah kos dan membuang selimut berwarna pink di keranjang sampah kos lantai 1. Jadi selama beberapa hari itu ia tinggal bersama potongan tubuh Kholidah. Kholidah ternyata dimutilasi sebanyak 11 kali dan terjadi 3 hari berturut-turut. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, Imam lalu pergi ke Purworejo. Imam kabur ke Purworejo dengan menggunakan kereta api. Di sisi lain, semua orang digemparkan oleh penemuan potongan tubuh sebelumnya. Potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang pada Minggu 24 Juli 2022. Adapun anggota tubuh yang ditemukan tersebut antara lain 2 tangan, masing-masing kanan dan kiri, serta potongan tulang serta daging. Warga yang panik segera melaporkan penemuan ini ke polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan akan menggelar kasus tersebut di Mapolres Semarang pada siang itu juga. Polisi akan mengungkap terkait detail kasus tersebut, termasuk identitas, motif, dan kronologi. Setelah semua dipersiapkan, polisi langsung mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, di salah satu lokasi penemuan potongan tubuh korban, petugas menemukan 1 kartu ATM yang menjadi 1 titik awal pengungkapan identitas korban. Dari sinilah polisi mengetahui bahwa tubuh yang termutilasi itu adalah Kholidah. Akhirnya, kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap Imam Sobari yang diketahui teman dekat Kholidah. Imam ditangkap di stasiun pada saat melakukan perjalanan kabur ke Purworejo. Dia mengaku kepada polisi motif pembunuhannya didasari karena dirinya disebut pengangguran oleh korban, sedangkan motif memutilasi Kholidah adalah Imam panik dan Imam Sobari mengaku bingung jika jasad Kholidah masih utuh. Atas perbuatannya, Imam dijerat pasal 339 KUHP dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan maksimal 20 tahun. Inilah cerita mengenai kasus mutilasi yang terjadi di Semarang baru-baru ini. Ini merupakan kasus The Real Psikopat. Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.